Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Manam selaku dosen mata kuliah Indonesia. Perkenalkan, nama saya Risalatul Hikmah, jurusan Manajemen kelas 1 SH. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Perkembangan Ejaan Bahasa Indonesia. Kata pengantar. Puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga makalah tentang perkembangan ejaan bahasa Indonesia dapat selesai. Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Abdul Manam, SPD MSI, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Berkat tugas yang diberikan ini, dapat menambah wawasan saya berkaitan dengan topik yang diberikan. Penulisan makalah ini bertujuan untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan masih melakukan banyak kesalahan. Oleh karena itu, saya memohon maaf atas kesalahan dan tidak kesempurnaan yang pembaca temukan dalam makalah ini. Saya juga mengharapkan adanya kritik serta saran dari pembaca apabila menemukan kesalahan dalam makalah ini. 1. Pendahuluan. Latar belakang. Dalam sejarah Indonesia, kita telah mengetahui bahwa salah satu usaha untuk menumbuhkan persatuan bangsa ialah dengan memanfaatkan penggunaan bahasa. Kita telah sering melakukan usaha ini dengan sungguh-sungguh sejak sekitar akhir abad 19 atau awal abad ke-20. Hanya sayang di sana-sini ada yang belum mencapai tujuannya dengan sempurna. Hal dimaksud yang menonjol misalnya ialah usaha menyusun konsep salah satu aspek bahasa, yaitu penyusunan suatu sistem ejaan bahasa khususnya dalam huruf Latin. Pemerintahan sejak awal abad ini telah beberapa kali mengajukan sistem ejaan dengan tujuan untuk memodernkan bahasa Indonesia. Hal ini dapat kita lihat pada apa yang telah dilakukan panitia-panitia ejaan mulai dari panitia Jan en van Opischen atas nama pemerintahan jajahan Belanda 1901 dan panitia-panitia seperti Panitia Ejaan Republik oleh Suwandi 1947, Panitia Ejaan Pembaharuan Prijono 1957, Panitia Ejaan Melindo Slamet Muljana 1959, Panitia Ejaan Baru Bahasa Indonesia Anton Mauliono 1967, dan Panitia Ejaan yang disempurnakan atau EYD IB Matra pada tahun 1972. Akhirnya, sistem EYD ini disahkan oleh Presiden Soeharto secara resmi pada tanggal 17 Agustus 1972. Kita menyadari bahwa sistem EYD masih ada rumpangnya dalam beberapa hal, seperti penulisan kata majemuk, huruf kapital, dan tanda-tanda bacaan lainnya. Oleh karena itu, wajarlah kemudian dirasakan kekurangannya di sana-sini karena perjalanan hidup ejaan sejak tahun 1972 itu telah dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Tujuan karya ilmiah ini dibuat bertujuan untuk mengetahui pengertian ejaan beserta apa saja macam-macamnya, dan mengetahui bagaimana perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Rumusan masalah, apa yang dimaksud dengan ejaan, dan bagaimana perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Bab 2. Pembahasan. Pengertian ejaan. Dari bahasa Arab, kata ejaan berasal hija menjadi eja yang mendapat akhiran an. Hakikat bahasa adalah bahasa lisan. Bahasa tulisan merupakan turunan dari bahasa lisan. Perbedaan antara ragam tulisan dan lisan adalah bahasa lisan terutama yang tidak baku sangat simpel. Setelah Islam datang di Nusantara digunakan huruf Arab untuk menulis bahasa Melayu. Pada 1901 pertama kali penggunaan huruf Latin untuk bahasa Melayu. Ejaan ini dikenal dengan ejaan Van Opischen. Menurut KBBI, ejaan adalah kaidah
kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menulis bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarannya. Batasan tersebut menunjukkan pengertian kata ejaan berbeda dengan kata mengeja. Mengeja adalah kegiatan menghafalkan huruf, suku kata, atau kata, sedangkan ejaan adalah suatu sistem aturan yang jauh lebih luas dari sekedar masalah penghafalan. Ejaan mengatur seluruh cara menulis bahasa. Ejaan merupakan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis. Keteraturan bentuk akan berimplikasi pada ketepatan dan kejelasan makna. Ibarat sedang mengemudi kendaraan, ejaan adalah rambu lalu lintas yang harus dipatuhi oleh setiap pengemudi. Jika para pengemudi mematuhi rambu-rambu yang ada, terciptalah lalu lintas yang tertib dan teratur. Seperti itulah kira-kira bentuk hubungan antara pemakaian bahasa dengan ejaan. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Ejaan merupakan hal penting dalam pemakaian bahasa, terutama dalam ragam bahasa tulisan. Penulisan huruf, penulisan kata, sinonim, antonim, angka, dan lambang bilangan, serta penggunaan tanda baca termasuk ke dalam ejaan. Seiring berjalannya waktu, Indonesia memiliki perkembangan berupa ejaan dari waktu ke waktu. Ejaan Van Ophuijsen, ejaan Sohandi, ejaan pembaruan, ejaan Melindo, ejaan LBK, dan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan merupakan akhir dari sejarah ejaan bahasa Indonesia yang berisi kaidah aturan ejaan yang dipakai pada saat ini. Fungsi ejaan yang utama adalah sebagai penyaring masuknya unsur-unsur bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Sebagai masyarakat Indonesia, terutama sebagai pelajar, mempelajari dan mengaplikasikan ejaan yang benar adalah sebuah kewajiban agar tidak terjadi hilangnya makna yang ingin disampaikan pada pembaca. Ejaan 1. Ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen ini dirancang oleh Van Ophuijsen dengan bantuan dari Engku Nawawi, Gelar Soetan Makmur, serta Muhammad Taib Sultan Ibrahim pada tahun 1901. Jean Van Ophuijsen adalah seorang inspektur pendidikan dasar bagi penduduk pribumi Sumatera dan daerah sekitarnya di tahun 1890-an. Awal dari lahirnya ejaan ini adalah pemerintah yang menugaskan Van Ophuijsen untuk merancang sistem ejaan dasar yang mantap dan ilmiah untuk digunakan dalam pengajaran. Tugas itu ia terima pada tahun 1896 dan selesai pada tahun 1901. Ejaan Van Ophuijsen terakhir dalam bentuk sebuah daftar kata yang diawali dengan uraian singkat tentang aturan ejaan kitab logat Melaju. Aturan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Kata koe, akoe, kau, se, ke, dan dituliskan serangkaian dengan kata yang mengikutinya. Contoh, ku lihat, ku dengar, seorang karomah dibawa. 2. Kata pon, selamanya dihubungkan dengan kata sebelumnya. Contohnya, adapun raja itu hendak berangkat sekalipun tiada lagi berbunyi. Ketiga, ke dan se merupakan awalan, bukan ka dan sa. Contoh ketiga, sebenarnya. Keempat, ejaan Van Ophuijsen ini juga membahas awalan ter, ber, dan per, yang jika dirangkai dengan kata dasar berawal huruf R, maka akan luluh. Contoh, berumah, terasa, peran. Kelima, akhiran i akan diberikan tanda titik 2.
apabila bertemu dengan kata yang berakhiran huruf a. Contohnya menamai. Sebelum ejaan Van Efficient disusun, para penulis pada umumnya mempunyai aturannya sendiri-sendiri dalam penulisan konsonan vokal, kata, kalimat, dan tanda baca. Oleh karena itu, sistem ejaan yang digunakan pada waktu itu sangat beragam. Terbitlah ejaan Van Efficient ini sedikit banyak mengurangi kekacauan ejaan yang terjadi pada masa itu. Ejaan Suwandi, ejaan Republik. Ejaan Suwandi atau ejaan Republik disusun oleh Mr. Suwandi yang merupakan nama Menteri Pendidikan, Pengajar, dan Kebudayaan. Penyusunan ejaan baru ini dimaksudkan untuk menyempurnakan ejaan yang berlaku sebelumnya, juga untuk menyederhanakan sistem ejaan bahasa Indonesia. Ejaan Suwandi diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947 berdasarkan surat ejaan Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajar, dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 264 BHG A. Ejaan tersebut mengatur beberapa hal diantaranya sebagai berikut. 1. Huruf OE diganti dengan huruf U. Contoh, usia menjadi usia. 2. Bunyi hamzah dan bunyi sentak diganti dengan huruf K. Contoh, tak, rakyat, dan tidak. 3. Pengulangan diberikan angka 2. Contoh, buku, buku, mudah-mudahan. Kata dasar berhuruf epepet dalam bahasa Jawa boleh dihilangkan. Contoh, perahu menjadi perahu, menteri menjadi menteri. Namun kata tersebut tidak boleh dipergunakan pada kata perimbuhan. Contoh, perangkap tidak boleh diubah menjadi perangkap. Meskipun dimaksud untuk menyempurnakan sistem ejaan sebelumnya, ejaan Suwandi ini masih memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan itu diantara lain adalah penggunaan huruf F, V, X, Y, S, J, dan CH yang lazim digunakan untuk menulis kata-kata asing tidak teratur pada ejaan itu. Huruf-huruf tersebut adalah permasalahan dalam bahasa Indonesia pada masa itu. Ketiga, ejaan pembaruan. Konsep ejaan pembaruan dikenal dengan ejaan Prijono Katopo, yaitu sebuah nama yang diambil dari dua nama tokoh yang pernah mengetuai panitia ejaan itu. Profesor Prijono merupakan Menteri Pendidikan, Pengajar, dan Kebudayaan, dan berlanjutan tugas Profesor Prijono dilakukan oleh E. Katopo. Profesor Muhammad Yamin memprakarsai Kongres Bahasa yang memutuskan agar ejaan Suwandi disempurnakan. Kongres tersebut diselenggarakan di Medan pada tahun 1954. Pada waktu itu, disarankan agar dapat diusahakan 3 hal sebagai berikut. Pertama, 1 bunyi, 1 huruf. Kedua, penempatan hendaknya dilakukan oleh badan yang kompeten. Ketiga, ejaan itu hendaknya praktis tapi ilmiah. Ejaan pembaruan mengatur beberapa hal. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Diftong AI, OI, atau AU berubah tulisannya menjadi AY, OY, AW. Kedua, huruf-huruf yang muncul pada ejaan ini adalah NG, TJ, NJ, dan SJ. 3. Pengaturan untuk fonem H adalah fonem H bila letaknya di depan dapat menghilangkan seperti hutan menjadi utan. Juga dapat dihilangkan bila di antara dua vokal berbeda. Misalnya kata tahun menjadi taun atau perahu menjadi perahu. 4. Konsonan rangka pada akhir kata dihilangkan. Contoh, presiden menjadi presiden. 5. Partikel pun yang berarti juga dan saja ditulis berpisah.
meskipun sama dengan satu kali saja. 6. Kata berulang yang memiliki arti tunggal ditulis tanpa tanda hubung. Contoh alun-alun tanpa strip. Sedangkan yang bermakna jamak dengan tanda hubung, contoh ibu, strip ibu, sekali, strip sekali. Pada tahun 1956, Menteri Sarino membentuk Panitia Pembaruan Ejaan. Sementara itu, Persekutuan Tanah Melayu berkeinginan untuk mengadakan penyatuan ejaan dengan bahasa Indonesia. Namun, ejaan pembaruan ini tidak sempat dilaksanakan. 4. Ejaan Melindo. Tidak lanjut perjanjian persahabatan antara Republik Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1959, antara lain usaha mempersamakan ejaan bahasa kedua negara ini. Pada akhir tahun 1959, sidang perutusan Indonesia Melayu Slamet Mulyana dan Syed Nasir bin Ismail sebagai ketua menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan ejaan Melindo, Melayu Indonesia. Perkembangan politik selama tahun-tahun berikutnya mengurungkan peresmiannya. Ejaan Melindo mengatur beberapa hal diantaranya sebagai berikut. 1. Fenomen tambahan F, S tanda kutip, dan Z, contohnya pikiran, syair, syarat. Kedua, penulisan diftong AY, AW, OY. Ketiga, ejaan yang menggunakan tanda fenomen lain dari yang sudah ditetapkan sebagai fenomen Melindo dianggap kata asing, misal universitas, varian vokal. Ejaan Melindo tidak jauh berbeda dengan ejaan pembaruan karena ejaan itu sama-sama berusaha untuk menyederhanakan ejaan dengan menggunakan sistem denomis. Hal yang berbeda adalah ejaan Melindo, gabungan konsonan TJ seperti kata tincta diganti dengan C menjadi cinta. Hal yang sama terjadi pada konsonan NJ. Seperti pada kata enjong, enjonja diganti dengan huruf NC menjadi NC yang sekali masih baru. Kelima, ejaan LBK. Ejaan baru merupakan lanjutan dari rintisan Panitia Ejaan Melindo. Ejaan ini dikeluarkan pada tahun 1966. Sebelum dikeluarkannya ejaan yang disempurnakan, pelaksanaannya terdiri dari Panitia Ejaan LBK, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan yang sekarang bernama Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Juga terdiri dari Panitia Ejaan Melayu yang berhasil merumuskan ejaan tersebut. Panitia tersebut bekerja atas Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 062/67 pada tahun 1967. Konsep ejaan ini disusun berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain. Pertama, pertimbangan teknis, yaitu pertimbangan yang menghendaki agar setiap fonem dilambangkan dengan satu huruf. Kedua, pertimbangan praktis, yaitu pertimbangan yang menghendaki agar perlambangan secara teknis disesuaikan dengan keperluan praktis seperti keadaan percetakan dan mesin tulis. Ketiga, pertimbangan ilmiah, yaitu pertimbangan yang hendaknya agar pelambangan itu mencerminkan studi yang mendalam mengenai kenyataan bahasa dan masyarakat pemakainya. Keempat, pertimbangan konotatif. Bunyi menunjukkan perbedaan makna. 5. Pertimbangan politis. Adanya keterlibatan pemerintah yang menghendaki ketertiban tata istilah yang ada. Ejaan LBK muncul karena ketidaksetujuan akan konsep Melindo. Beberapa hal yang dibahas dalam seminar sastra 1968 yang membentuk konsep ejaan LBK ini adalah antara lain: 1. Ejaan vokal I, U, E, O, A, diftong tetap, dibedakan antara preposisi dan imbuhan. Contoh, surat itu ditulis di rumah.
4. Kata ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. 5. Mengenai istilah asing. Misal guerrilla Spanyol, frasa kudeta Prancis dan ekstra Inggris diubah menjadi guerrilla, kudeta, dan ekstra. 6. Ejaan ini juga membahas mengenai gelap hati, dan bahasa Arab juga mengenai kata klub anjing, namun diputuskan tetap menggunakan kata kalbu dalam bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Presiden Republik Indonesia Soeharto meresmikan ejaan yang disempurnakan pada tanggal 16 Agustus 1972. Ejaan ini merupakan lanjutan dari ejaan baru atau ejaan LBK pada Hari Proklamasi Kemerdekaan tahun 1972. Diresmikan aturan ejaan baru ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. Pada tahun 1988, Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan (PUAED) edisi kedua diterbitkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 054-3A-U-1987 pada tanggal 9 September 1987. Setelah itu, edisi ketiga diterbitkan pada tahun 2009 berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Anies Baswedan. Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan (PUAED) diganti dengan nama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yang kesempurnaannya naskahnya disusun oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan mengatur beberapa hal, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Pemakaian huruf F, V, Z, Q, X diresmikan. 2. Pemakaian huruf kapital dan huruf miring. 3. Pemakaian kata dasar, kata penghimpunan, bentuk ulang, gabungan kata, pemenggangan kata, kata depan, partikel, singkatan, dan akronim, angka, dan bilangan kata ku, kau, ku, mu, nya, serta kata sandang, si, dan sang. 4. Penyusunan unsur serapan. 5. Pemakaian tanda baca, antara lain tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung strip, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsi, tanda petik, tanda tunggal, tanda kurung suku, tanda garis miring, dan tanda penyingkatan atau apostrof. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Dari bahasa Arab, kata ejaan berasal hija menjadi eja, mendapat akhiran an. Ejaan adalah seperangkat aturan tentang menulis bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Batasan tersebut menunjukkan pengertian kata ejaan berdasarkan kata mengeja. Ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menulis bahasa dengan menggunakan huruf, kata, tanda baca sebagai sarannya. Batasan tersebut menunjukkan pengertian kata ejaan berbeda dengan kata mengeja. Mengeja adalah kegiatan menghafalkan huruf, suku kata, atau kata, sedangkan ejaan adalah suatu sistem aturan yang jauh lebih luas dari sekadar masalah pelafalan. Ejaan mengatur keseluruhan cara menuliskan bahasa. Ejaan Van Ophusen, ejaan Suwandi, ejaan pembaruan, ejaan Melindo, ejaan LBK, dan ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan merupakan akhir dari sejarah ejaan Bahasa Indonesia yang berisi kaidah aturan ejaan yang dipakai pada saat ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.